Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Sartini SPD dari SD Negeri Kalibenda Korwil Camdindik Aji Barang, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Banyumas. Pada video ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara ini saya tuangkan dalam jawaban dari 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Dari pertanyaan yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1 ini? Sebelum mempelajari modul ini, saya menganggap murid adalah kertas kosong yang bebas saya gambar apa saja. Yang kedua, metode pembelajaran masih konvensional dan jarang menggunakan media pembelajaran. Yang ketiga, saya sering merasa gagal jika banyak murid yang tidak paham dan tidak tuntas KKM. Yang keempat, murid kurang aktif dan kurang motivasi dalam proses pembelajaran. Yang kelima, penanaman budi pekerti terkadang dengan ancaman dan hukuman. Kemudian kurangnya komunikasi dengan wali murid atau orang tua. Dari pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya memahami pendidikan bertujuan menuntun, bukan menuntut murid. Menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, mengutamakan pendidikan budi pekerti, pendidikan yang berpusat pada murid, membuat kesepakatan kelas sehingga tidak ada lagi ancaman dan hukuman di kelas. Tujuan pendidikan adalah menuntun, bukan menuntut. Saya menyadari bahwa murid bukanlah kertas kosong yang bisa saya gambar sesuka hati, melainkan mereka adalah garis-garis yang samar. Pendidikan bertujuan menuntun, memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat anak sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya yang ada. Berikutnya penanaman budi pekerti. Budi pekerti merupakan keselarasan, keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya, kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya, sehingga ketika membuat sebuah keputusan akan bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Berikutnya pembelajaran yang berpusat pada murid. Murid bukan lagi objek pembelajaran, tetapi subjek pembelajaran. Guru berperan sebagai fasilitator, yaitu memfasilitasi minat, bakat, dan kebutuhan belajar murid.
Pembelajaran mendorong siswa terlibat secara aktif dalam membangun pengetahuan, sikap, dan perilaku. Membuat kesepakatan kelas, tidak ada lagi ancaman atau hukuman. Dengan adanya kesepakatan kelas diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan murid, yakni disiplin diri yang muncul dari dalam diri, bukan paksaan dalam bentuk aturan dan sanksi, sehingga guru tidak lagi sebagai pemberi hukuman di dalam kelas. Pertanyaan yang ketiga adalah, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Penerapan yang segera saya lakukan di kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah memfasilitasi minat, bakat, dan kebutuhan murid, merancang pembelajaran kreatif, inovatif, dan menyenangkan, menanamkan budi pekerti, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya, serta komunikasi dan kolaborasi dengan orang tua atau wali murid. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 1.1 dari saya. Salam sehat dan bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.